Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Bisnis Islam. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Erlinda Prastika Febrianti, NIM 142, Clarissa Risma Adila, NIM 155, dan Imelda Agistia Nurrahma, NIM 170. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian etika bisnis dalam Islam. Secara etimologi, etika yang berasal dari bahasa Yunani etikos mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan adalah al-tijarah, al-ba'i, tadayantum, dan isyantara. Tetapi yang sering kali digunakan yaitu al-tijarah yang bermakna berdagang atau berniaga. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Syariah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan rambu-rambu atau etika dalam menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya etika mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas bisnisnya telah memberikan contoh bagaimana beliau menciptakan suatu konsep komunikasi pemasaran barang dagangannya dengan jujur dan benar, sehingga para konsumennya merasa puas dan loyal terhadap keuntungan yang diperoleh. Dalam etika bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Selanjutnya ada fungsi etika bisnis Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban dalam etika bisnis Islam. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Yang ketiga, etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh dari nilai etika. Yang ketiga adalah prinsip etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena ini, beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis Islam ini memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam. Antara lain seperti di bawah ini. Yang pertama, kesatuan. Dari konsep ini, maka prinsip kesatuan di dalam etika bisnis Islam ini memiliki dasar pandangan, yakni bisnis yang terpadu, vertikal maupun horizontal, yang membentuk suatu persamaan yang penting di dalam Islam. Yang kedua, keseimbangan. Prinsip etika bisnis Islam yang kedua mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku zalim. Yang ketiga, kehendak bebas. Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat, tanggung jawab. Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab, yang dimana dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan kesatuan. Yang kelima, kebenaran. Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran tetapi juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. 4. Aktivitas bisnis yang dilarang Islam.
Adapun perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, mendatangkan riba. Riba merupakan salah satu rintangan yang menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, di dalam etika bisnis Islam, riba sangat dilarang sesuai dengan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas masalah riba secara rinci. Yang kedua, melakukan penipuan. Dalam melakukan kegiatan bisnis, antara pebisnis dilarang melakukan penipuan dalam bentuk apapun. Selain bertentangan dengan syariat, melakukan penipuan juga merugikan orang lain. Yang ketiga, mengambil secara batil. Di dalam surat An-Nisa ayat 29, terdapat larangan mengambil hak orang lain atau batil saat menjalankan bisnis maupun perniagaan. Yang keempat, curang. Kecurangan atau al-gharar adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Artinya, semua praktik jual beli seperti menjual burung di udara, menjual unta yang kabur, menjual buah yang belum tampak buahnya, atau jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ihtikar atau penimbunan. Kegiatan ini adalah melakukan penyimpanan barang dengan dagangan oleh penjual yang kemudian dijual saat barang sudah tercari atau harganya melonjak. Penimbunan itu juga biasanya menyebabkan kelangkaan dan harganya melonjak drastis sehingga harga pasar menjadi rusak. Yang keenam, berkhianat. Berkhianat amanah yang dipercaya antar pelaku bisnis akan merusak seluruh urusan, termasuk ketertiban umat, kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Bab selanjutnya, perbedaan etika bisnis Islam dengan yang lainnya. Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibanding sistem etika Barat. Pemaparan pemikiran yang melahirkan sistem etika di Barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya yang berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dengan dinamika peradaban yang dominan. Lahirnya pemikiran etika biasanya didasarkan pada pengalaman dan nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya. Pengaruh ajaran agama kepada model etika di Barat justru menciptakan ekstremitas baru di mana cenderung merenggut manusia dan keterlibatan duniawi dibandingkan sudut lain yang sangat mengemukakan rasionalisme dan keduniawian. Sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dengan penciptanya, kehidupan totalitas duniawi dan ukhrawi dengan berdasarkan sumber utama yang jelas yaitu Al-Quran dan Hadis. Jabaran perbedaan tentang etika bisnis Islam dengan yang lain. Yang pertama, etika dalam perspektif Barat. Dalam sistem etika Barat ini ada 3 teori etika yang akan dibahas. Yang pertama ada teleologi. Teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill ini mendasarkan pada 2 konsep, yakni konsep utility atau manfaat dan teori keadilan distributif justice atau keadilan yang berdasarkan pada konsep fairness. Yang kedua ada deontologi. Teori yang dikembangkan oleh Immanuel Kant ini mengatakan bahwa keputusan moral harus berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip universal, bukan hasil atau konsekuensi seperti yang ada dalam teori teleologi. Dan yang ketiga ada hybrid. Dalam teori ini terdapat 5 teori, meliputi personal libertarianisme, ethical egoisme, eksistensialisme, relativisme, dan teori hak atau. Yang kedua, etika dalam perspektif Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari peradaban. Dalam hal ini, etika dengan agama berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Jika Barat meletakkan akal sebagai dasar kebenarannya, maka Islam meletakkan Al-Quran sebagai dasar kebenarannya. Berbagai teori etika Barat dapat dilihat dari sudut pandang Islam sebagai berikut. Yang pertama ada deontologi. Dalam Islam, niat baik tidak dapat mengubah yang haram menjadi halal, walaupun tujuannya, niat, dan hasilnya baik. Akan tetapi, apabila caranya tidak baik, maka akan tetap tidak baik atau diharamkan. Yang kedua ada eternal law. Dalam Islam, Allah mewajibkan manusia untuk membaca dan mempelajari wahyu serta ciptaannya. Keduanya harus dilakukan dengan seimbang. Yang ketiga ada relativisme. Dalam Islam, segala perbuatan manusia harus sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Hadis. Yang terakhir ada teori hak. Hak atau kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka
berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Tadi pemaparan materi dari kelompok 6 dengan materi Etika Bisnis Islam, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.